Manchester United bisa mencoba untuk membujuk salah satu pemain kunci West Ham United dari Graham Potter musim panas ini. West Ham tampaknya harus melawan upaya Manchester United musim panas ini, karena Ruben Amorim mencoba merombak skuadnya di Old Trafford. Graham Potter memiliki tugas yang sangat sulit di Stadion London. Tampaknya Potter telah salah memahami fakta bahwa penggemar West Ham ingin melihat gaya bermain yang berintensitas tinggi daripada umpan-umpan tanpa tujuan dari belakang. Ia perlu memperkuat skuadnya secara signifikan musim panas ini, tetapi banyak pemain juga akan meninggalkan klub karena merasa tidak cocok dengan sistem Potter. Dan salah satu pemain paling berbakat West Ham bisa saja pindah dari Stadion London ke Old Trafford. Jean-Clair Todibo mengalami pasang surut sejak bergabung dengan Hammers dengan status pinjaman dari klub milik Ineos, Ogichi Nice, pada musim panas 2024. Saat Julen Lopetegui bertugas di Stadion London, pemain berusia 25 tahun itu jelas tidak senang. Bahkan, Todibo disebut-sebut menyesal bergabung dengan West Ham dari Nice pada musim panas lalu. Namun, ia tampaknya jauh lebih bahagia sekarang dengan Potter sebagai pelatih. Meskipun demikian, masa baktinya bersama West Ham bisa jadi sangat singkat. United dapat mengajukan tawaran sekitar 45 juta pound untuk Todibo musim panas ini. Meski pemilik Hammers akan mengaktifkan klausul kewajiban membeli yang mereka miliki dalam kontrak Todibo musim panas ini. Pemain Prancis itu tampaknya telah memberitahu agennya bahwa ia sangat bahagia di West Ham dan bahwa ia ingin bertahan di Stadion London. Masih harus dilihat apakah ia akan tetap bertahan jika klub seperti MU dan mantan bosnya, Ratcliffe, mendatanginya. Ruben Amorim akan berbicara kepada pers pada hari Jumat sebelum laga derby Manchester ke-196, tetapi sudah ada banyak berita awal tim untuk pertandingan di Old Trafford. Leny Yoro kembali dari istirahat sejenak untuk jadi starter di lini pertahanan saat United kalah 1-0 dari Nottingham Forest pada Selasa malam, meskipun The Reds mendominasi penguasaan bola dan menciptakan 20 lebih peluang. Harry Maguire dan Mason Mount juga masuk dari bangku cadangan, dengan keduanya nyaris mencetak gol penyeimbang untuk mendukung klaim mereka untuk bermain di akhir pekan. Altay Bayindir kembali ke lapangan sebagai pemain pengganti yang tidak dimainkan, dan skuad terlihat dalam kondisi yang baik. Meskipun Johnny Evans, Aiden Heaven, Kobbie Mainoo dan Amat masih berjuang untuk mendapatkan kembali kebugarannya, dan Lisandro Martinez dipastikan absen selama sisa musim ini. Pemain depan Rasmus Højlund cadangan di The City Ground, tetapi berpeluang untuk menjadi starter melawan The Blues saat Amorim mengejar kemenangan ganda di liga atas pasukan Pep Guardiola. Noussair Mazraoui dan Bruno Fernandes sama-sama menunjukkan fleksibilitas posisi mereka di bawah Amorim, membuat sang bos harus banyak berpikir saat ia berencana mengalahkan City untuk ketiga kalinya musim ini, menyusul kemenangan Liga Champions dengan mantan klub Sporting, dan kemenangan 2-1 di Stadion Etihad pada bulan Desember. Tim tamu pasti akan bermain tanpa pencetak gol terbanyak mereka, Erling Haaland, dengan pemain internasional Norwegia itu diperkirakan akan absen antara 5 dan 7 minggu. Haaland mengalami cedera pergelangan kaki dalam kemenangan perempat final Piala FA Emirates akhir pekan lalu di Bournemouth. Omar Marmoush, pemain mahal yang didatangkan dari Eintracht Frankfurt pada bulan Januari, menggantikan Haaland di Stadion Vitality dan mencetak gol kemenangan dalam kemenangan 2-1. Penyerang asal Mesir itu mencetak gol kedua dalam kemenangan kandang 2-0 di tengah pekan melawan Leicester City yang terancam degradasi setelah Jack Grealish mencetak gol di awal pertandingan. The Blues tampaknya tidak menemukan masalah baru. Pada malam yang cukup nyaman di Stadion Etihad dan menyambut kembali Oscar Bob setelah hampir 8 bulan absen.
Guardiola terpaksa mencoret Abdulkadir Husanov, Mateo Kovacic, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, dan Phil Foden dari kesebelasannya, dengan satu perhatian tertuju pada pertandingan hari Minggu. Namun, Manuel Akanji, Nathan Ake, John Stones, dan Rodri tampaknya akan tetap tidak tersedia untuk pertandingan derby. Sebuah mural baru telah diresmikan untuk menghormati Paul Scholes di kota kelahirannya Middleton, yang dipesan oleh seniman jalanan ACP19. Paul Scholes menghabiskan seluruh karirnya di Manchester United setelah lulus dari akademi. Pada bulan September 1994, Scholes melakukan debutnya untuk United saat melawan Port Vale di Piala Liga, mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-1 di Vale Park. Pemain berusia 50 tahun itu tampil sebanyak 718 kali dan mencetak 155 gol untuk United, menghabiskan hampir 2 dekade di klub tersebut. Scholes memenangkan segalanya selama waktunya di Old Trafford, termasuk 11 gelar Liga Primer dan 2 kemenangan Liga Champions. Ia juga memenangkan Piala FA 3 kali pada tahun 1996, 1999, dan 2004. Sekarang, sejak pensiun pada tahun 2013, Scholes bekerja sebagai pakar untuk TNT Sports dan dapat didengar secara rutin di podcast The Overlap. Mantan pemain internasional Inggris itu juga merupakan salah satu pemilik Salford City. Scholes meninggalkan jejak dalam sejarah sepak bola selama waktunya di United, dan akan selalu dikenang sebagai salah satu gelandang terhebat yang pernah bermain untuk klub tersebut. Paul Scholes dihormati dengan mural di kota kelahirannya. Mural setinggi 15 kaki Paul Scholes telah diresmikan di kota kelahirannya di Middleton, Greater Manchester. Legenda United tersebut menduduki puncak jajak pendapat publik untuk menentukan kota mana yang akan dirayakan. Mural tersebut dirancang oleh seniman jalanan ACP19 yang mengatakan kepada The Sun bahwa Scholes memenangkan suara publik dengan margin yang signifikan. Menariknya, bukan hanya penggemar United yang memilih Scholes karena penggemar Man City menunjukkan apresiasi terhadap ikon Manchester tersebut. ACP19 terkenal dengan seni jalanannya seperti yang terlihat sebelumnya pada mural Marcus Rashford yang ikonik di Whittington, yang diresmikan pada Oktober 2021. Bursa transfer musim panas nanti diprediksi akan menjadi ajang pertempuran panas antara dua raksasa Eropa, Paris Saint-Germain dan Real Madrid. Menurut laporan, PSG tengah merencanakan langkah besar membidik bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior. Langkah ini bukan sekadar mencari pengganti potensial untuk Ousmane Dembele yang diam-diam didekati Manchester United, tetapi juga menjadi bentuk serangan balik Les Parisiens terhadap tim kerajaan Spanyol. PSG sebelumnya harus rela kehilangan Kylian Mbappe ke Real Madrid tanpa menerima sepeser pun dalam biaya transfer pada musim panas 2024. Kini, mereka siap melancarkan balasan spektakuler dengan mencoba memindahkan Vinicius Junior. Ousmane Dembele menjalani musim terbaik dalam karirnya dengan mencetak lebih dari 32 gol di PSG. Statistik impresif ini justru meningkatkan kemungkinan kepergiannya dari Parc des Princes. Salah satunya Ineos, yang merasa Dembele bisa jadi perekrutan Marquis musim depan, mengingat akan hengkangnya trio Sancho, Rashford, dan Antony. Dembele dinilai pengganti yang sepadan, dan terutama akan meningkatkan penjualan jersey. Sadar akan potensi lubang besar yang akan ditinggalkan, PSG telah menyiapkan daftar calon pengganti. Nama-nama seperti Mohamed Salah dan Rafael Leao sempat masuk dalam radar, tetapi target utama mereka adalah Vinicius Junior. Pemain sayap Brasil itu masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga 2027. Tetapi dikabarkan menginginkan peningkatan gaji yang signifikan. Namun, dengan kedatangan Mbappe, Los Blancos tidak menyetujui itu, sehingga ini bisa menjadi celah bagi PSG untuk melakukan manuver besar.